Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan renungkan firman-Nya. Firman Tuhan saya ambilkan dari kitab Yosua 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Yosua 1 ayat 6 sampai yang ke-9. Saya bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah pecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jemaat dikasih Tuhan, Yosua punya tanggung jawab yang tidak mudah. Dia mendapat perintah yang tidak mudah, karena dia meneruskan dari apa yang sudah dikerjakan oleh Musa. Musa bukan orang sembarangan, saudara. Musa sudah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dia punya karisma yang luar biasa. Dan Yosua ini adalah hamba yang setia kepada Musa. Dia mengikut Musa dan dia banyak belajar dari Musa. Ya, bagaimanapun juga umat Israel selalu akan melihat atau mengingat sosok Musa, seorang yang luar biasa. Tetapi Musa sudah berakhir masanya. Artinya ini generasi Yosua. Sementara itu Yosua sendiri, saya yakin juga tidak mudah untuk menerima tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini. Kalau kita baca tadi firman Tuhan, berulang-ulang firman-Nya katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terus ulang lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, jangan kecut dan tawar hati. Berulang-ulang itu disampaikan, berarti itu satu hal yang penting. Dan itu situasi yang dihadapi Yosua. Ya, Yosua mengalami apa bisa. Ya, tetapi firman Tuhan dengan jelas mengingatkan dia terus kamu bisa, ayo kuatkan, teguhkan. Di ayat yang ke-8 sangat populer, kita sering baca ayat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dikatakan kita diminta untuk memperkatakan, merenungkan siang malam, dan perhatikan, supaya engkau bertindak hati-hati. Ini yang harus kita tangkap di sini. Bertindak artinya bertindak apa? Melakukan. Hari ini kita bicara tentang ketaatan, saudara. Jadi ketika Yosua melakukan yang diperintahkan Tuhan ini, supaya dia senantiasa kuat dan teguh hatinya, senantiasa memperkatakan dan merenungkan serta melakukan kitab Taurat Tuhan atau firman Tuhan, maka janji Tuhan jelas dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ngomong berhasil beruntung saya sudah berulang kali sampaikan ya, berhasil itu adalah proses, melalui proses. Seperti orang berhasil di dalam pekerjaannya, ada prosesnya. Berhasil dalam studinya, ada proses belajarnya. Tapi kalau beruntung, ini bicara tentang kemurahan Tuhan, tentang grace, tentang anugerah. Ya, jadi bukan karena susah payah kita, bukan karena perjuangan kita, tetapi karena Tuhan memberikannya kepada kita.
Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita lihat ya, ini bicara tentang bagaimana seorang Yosua ya diingatkan oleh Tuhan berulang-ulang untuk kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi artinya mungkin ada kegalauan dalam hati, ada rasa apa aku bisa. Di tengah situasi bangsa Israel pada masa itu tidak mudah untuk seorang Yosua bisa memimpin bangsa itu. Tetapi sekali lagi, Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan juga memperlengkapi, Tuhan yang memampukan. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan panggil kita sebagai orang percaya jadi saksi-saksinya. Bagaimana mungkin kita bisa lakukan di tengah situasi saat ini misalnya? Tidak ada yang mustahil. Saya dengar banyak kesaksian dari orang-orang yang jadi pasien COVID-19, tetapi justru ketika dia dirawat, dia di situ memberitakan kabar baik. Di situ dia sampaikan firman Tuhan. Jadi artinya apa? Di sini tidak ada yang mustahil untuk dikerjakan. Kita percaya Tuhan memanggil, Tuhan memilih setiap kita jadi anak-anaknya. Karena itu lakukan apa yang jadi bagian kita. Ya, butuh ketaatan, percaya saja tidak cukup. Ya, saya ingatkan ada 3 yang selalu saya sampaikan di mana-mana. Percaya, taat, setia. Ya, percaya itu bicara tentang hati, gak bisa cuma di mulut. Ya, taat itu bicara tentang melakukan apa yang dipercayai tadi. Nah, setia itu bicara tentang melakukannya sampai tuntas, sampai garis akhir. Di Alkitab ada kisah seorang yang dia sebetulnya percaya, tetapi tidak mentaati dengan baik. Kita lihat dalam Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Dikatakan jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang. Lari. Ini perintahnya waktu itu Lot dan keluarganya diperintahkan ya supaya meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Ya, tetapi perhatikan ayat yang ke-26, saya langsung cepatkan saja. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Tanpa ketaatan, percaya saja nggak bisa. Dia percaya, oh aku harus lari. Dia pun lari, dia mengikuti di belakangnya, tetapi kemudian dia menoleh. Nah, inilah salah satu contoh ketidaktaatan yang berdampak kepada apa? Kematian. Jadi istri Lot akhirnya mati jadi tiang garam karena tidak taat. Jadi kalau taat pasti bisa. Apa yang diperintahkan Tuhan itu sudah terukur. Tuhan kalau memberikan satu tanggung jawab kepada kita, kalau Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan tertentu, Dia pasti memperlengkapi, Dia pasti akan memampukan, Dia akan berikan petunjuknya. Sehingga kalau kita taat melakukannya sesuai dengan petunjuknya, maka kita akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Amin. Ya, jangan lihat keadaannya. Kalau keadaannya nggak memungkinkan, kok seperti ini? Sudah, percaya saja. Ya, kadang-kadang kita harus mengurangi kepo kita. Ya, kayak piye yo, ya, kayak istri Lot nih kepo dia. Dia lihat ke belakang, apa sih yang terjadi di belakang? Ya, karena ketidaktaatan itulah akhirnya dia justru mendapat celaka. Kita melihat contoh pribadi yang taat. Salah satunya kita tahu ada Abraham ketika dia diminta mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Ishak. Abraham tidak membuat pertentangan dengan Tuhan. Dia lakukan dengan taat. Dia ajak anaknya. Dan singkat cerita ketika mau dikorbankan, Tuhan kirim pesannya supaya stop. Ya, Tuhan sudah lihat akan bukti ketaatanmu, akan imanmu, sehingga akhirnya tidak jadi dikorbankan. Dan lebih daripada itu, Abraham justru disebut bapa orang percaya karena imannya kepada Tuhan, karena ketaatannya melakukan perintah Tuhan. Contoh yang lain lagi adalah Tuhan Yesus. Ya, coba lihat dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan ada kata taat sampai mati. Jadi Yesus melakukan kehendak Bapa untuk menggenapi apa yang sudah ditentukan baginya.
demi menyelamatkan umat manusia, demi menyelamatkan saya dan saudara semua. Dia taat. Andaikan dia nggak taat, dia nggak akan mati di atas kayu salib. Dia bisa aja melarikan diri, dia bisa kirim malaikat untuk menghancurkan tentara Romawi pada masa itu. Dia bisa memporak-porandakan keadaan pada masa itu. Tetapi dia tidak mau lakukan. Dia taat apa yang sudah ditentukan yang harus dia kerjakan. Jadi ini penting untuk kita ikuti juga teladan. Ya, kalau taat pasti bisa. Apa yang diperintahkan Tuhan itu terlaksana. Amin. Nah, Yohanes 3 ayat 36, coba kita lihat. Yohanes 3 ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Anak ini bicara Yesus. Ya, barang siapa percaya kepada anak atau percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Amin ya. Semua yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Tapi perhatikan, tetapi, nah ini jawabannya nanging gitu ya. Barang siapa tidak percaya, tidak taat kepada anak. Loh, tadi di kalimat di atas dikatakan percaya kepada anak, tapi di kalimat berikutnya dikatakan barang siapa tidak taat kepada anak. Artinya ada korelasi, ada hubungan antara percaya dan taat. Nah, saya lanjutkan dulu. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Loh, jadi artinya percaya ini bukan hanya di mulut. Percaya ini bukan hanya oke sampai ke hati. Lebih harus ada ketaatan. Ya, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat, kalau kita baca kalimatnya sepertinya kok agak aneh. Tetapi memang ya pendalamannya adalah percaya di sini berarti bukan hanya di mulutnya saja, tetapi di dalam kehidupan. Di dalam kita melakukan perintahnya. Kalau engkau mempercayai seseorang, engkau akan ikuti perintahnya. Betul ya? Anak-anak sekolah, ya dia percaya bahwa gurunya itu ngajar ke yang baik. Ya, ketika dapat tugas yang dari gurunya, dia akan taat lakukan. Nah, anak yang taat inilah nanti yang bisa lulus. Ya, kalau misalnya seorang ini percaya jane gurunya yang ngajar sing apik, tapi dia nggak taati perintah gurunya, dikasih tugas tidak dikerjakan misalnya, ya dia nggak akan lulus, dia nggak akan naik kelas karena apa? Nggak dapat nilai. Ya, jadi di sini dalam Yohanes 3 ayat 36 ini, barang siapa percaya kepada Yesus atau anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Artinya tidak ada pengampunan. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita harus belajar untuk taat. Penting ya, taat ini sangat-sangat penting. Karena apa? Kalau hanya percaya tanpa ada tindakan atau perbuatan, maka iman percaya kita ini justru gugur. Firman Tuhan juga berkata, iman tanpa perbuatan mati. Ya, coba lihat Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Saya katakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya, jadi di akhir zaman, nanti saudara juga bisa baca lengkapnya, termasuk di dalam Matius, ya, Matius 7, ya, itu juga digambarkan ya, akan ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, ya, Matius 7 ayat 21 itu. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk di dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Nah, itu dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21. Dan dalam Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Jadi artinya orang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi kalau tidak melakukan perintahnya, tidak taat kepada perintahnya, maka Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak memperhitungkan apa yang dia lakukan, pelayanannya sekalipun, kalau dia tidak taat. Nah, karena itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, berarti untuk taat, kita harus ngerti apa yang ditaati. Yang ditaati adalah firman Tuhan. Itulah makanya kita harus sering merenungkan firman Tuhan. Baca, renungkan, seperti dalam kitab Yosua 1 ayat yang ke-8 tadi. Jangan lupa memperkatakan, merenungkan siang dan malam, supaya bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis, sesuai dengan apa yang ada di kitab suci, sesuai dengan firman Tuhan.
Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, termasuk kita yang melayani Tuhan, itu melakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka dikatakan perjalanan akan berhasil dan kita akan beruntung. Jadi di sana ada campur tangan Tuhan untuk seseorang mengalami sukses, untuk seseorang mengalami keberhasilan. Karena bukan hanya berhasil, juga ada yang namanya beruntung. Beruntung ya apa toh? Bejo, ya. Orang beruntung itu ngungkuli, katanya ada mengatakan wong bejo ki ngungkuli wong pinter, ya. Ada orang pinternya luar biasa, tetapi kalau dia nggak bejo, nggak beruntung, kadang-kadang ya tidak sesukses orang yang bejo ini, ya. Jadi karena itu butuh yang namanya kita mentaati firman, ya. Apa yang dikatakan oleh kitab suci, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mari belajar taati, belajar lakukan. Jangan kita buat pertentangan dengan Tuhan. Percayalah bahwa perintahnya itu tidak mencelakakan. Perintahnya itu tidak berat, kata firman Tuhan. Ya, jadi tidak akan membuat kita jadi binasa, tetapi justru kita selamat. Kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang jadi pelajaran hari ini kita belajar tentang ketaatan. Taati apa yang dikatakan Tuhan. Percayalah kalau kita taat kepada firman-Nya, kita ikuti firman-Nya, maka penyertaannya akan ada dalam hidup kita. Perlindungannya ada dalam hidup kita. Pemeliharaannya ada atas hidup kita. Amin. Di tengah kondisi wabah COVID-19 atau virus corona ini, ya kita semua juga mengalami situasi yang tidak mudah, ya, bukan hanya karena virusnya, tetapi juga dampak ekonomi, dampak pekerjaan, mungkin keuangan dan sebagainya. Itu semua juga terdampak. Tetapi mari belajar, percayai apa janji firman Tuhan untuk orang-orang yang percaya. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang sertai, Tuhan yang cukupkan. Jangan lihat masalah itu menjadi sesuatu yang terlalu besar. Percayalah Yesus lebih besar. Kalau diizinkannya ada masalah, kalau diizinkannya ada saat ini virus corona berkembang secara mengerikan, pasti ada sisi positifnya, pasti ada maksud dan rencananya. Salah satunya adalah saya nangkap ini pengujian iman buat gereja Tuhan juga. Bagaimana kita, apakah masih terus berharap kepada Tuhan, apakah masih menyandarkan iman kita kepadanya. Ini penting karena di akhir zaman akan banyak murtad. Di akhir zaman ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena akhir zaman kondisinya tidak mudah. Ya, akan datang masa kesukaran. Ya, tetapi di akhir zaman juga situasi dan kondisinya itu bahkan Alkitab mengatakan, ini salah satunya saya bacakan di di Alkitab, bahwa kondisi akhir zaman itu seperti zaman Nuh. Sekarang lihat Nuh itu seperti apa? Ya, Nuh orang yang taat. Lihat dulu Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, dengan Tuhan Allah, ya. Jadi Nuh bergaul dengan Allah. Kalau kita lihat ayat ini, dikatakan Nuh adalah orang yang benar. Kita tidak nulis Nuh sebagai orang yang baik. Mungkin di mata orang-orang pada masa itu Nuh nggak baik. Tapi di mata Tuhan benar. Bedanya baik dan benar itu apa? Baik itu relatif. Orang yang disenangi mesti akan kita katakan, oh dia baik. Nah, kalau benar itu absolut. Kebenaran itu adalah Tuhan, dari Tuhan. Karena itu kita tidak bisa mengatakan benar dan salah menurut sudut pandang kita. Ya, kalau baik, tidak baik sekali lagi relatif. Ya kan? Ada orang misalnya nih, ya dia habis korupsi, ngasih ke kita berkat, uang banyak gitu. Ya kan bisa aja ketika ditanya apakah dia orangnya jahat, enggak, dia baik kok. Ya karena habis ngasih gitu kan. Jadi artinya apa? Seringkali baik itu relatif, tapi kalau benar tidak bisa dibatahkan, tidak bisa diperdebatkan lagi. Kita mengatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah, bagaimana sekarang kondisi Nuh? Kondisi Nuh ini nggak mudah juga. Pada waktu itu Nuh dapat perintah. Perintahnya apa? Supaya Nuh
berbuat bahtera. Yang dikerjakan Nuh adalah membantah? Tidak, dia taat. Karena dia percaya Tuhan yang memerintahkannya, Tuhan pasti akan menyertainya, Tuhan akan memampukannya, Tuhan pasti menolongnya. Sehingga Nuh akhirnya mengerjakannya dan berhasil. Ya, jadi Nuh adalah salah satu sosok yang juga selalu mentaati akan perintah Tuhan. Di dalam kemustahilan, di dalam ketidakmungkinan, asalkan itu perintah Tuhan, kerjakan dengan setia, taati dengan setia, maka pasti ada keberhasilan, pasti bisa dilakukan. Amin. Ya, di masa-masa sukar saat ini, coba dengar apa kata Tuhan dalam perenungan saudara, dalam doa saudara. Adakah satu pesan Tuhan? Kalau ada pesan Tuhan untuk hidupmu, belajar taat. Sekalipun itu nggak mudah, sekalipun itu nggak masuk akal. Karena kalau Tuhan sudah berfirman, maka firman-Nya itu adalah hal yang sangat-sangat bisa atau bahkan dikatakan pasti terjadi. Ya, firman-Nya pasti terjadi. Jadi tidak ada kata gagal bagi Tuhan. Yang gagal kita yang melakukannya. Karena mungkin nggak taat, mungkin nggak setia, mungkin kita cuma nangkep sebagian, mungkin justru kita nggak ngerti. Ya, artinya harus berbuat gimana pada Tuhan memberi tuntunan ketika Dia memberikan firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar hari ini. Yuk, taat. Perkara-perkara kecil taat. Ya, malam-malam dibangunin Tuhan, suruh doa, taat. Ya, terus minggu kita belum bisa nih ibadah bersama-sama. Ayo ajak anggota keluarga. Mungkin ada anggota keluarga yang belum ikut, ajak bersama-sama. Taat, lakukan. Maka Tuhan menyertai, Tuhan pasti menolong. Amin. Jadi kalau kita taat, ya, yang didasari dari iman percaya, dan dasarnya percaya itu adalah firman-Nya. Artinya kita dengar firman-Nya, kita percaya firman-Nya, kita taati firman-Nya, dan jangan lupa dengan setia, maka pasti berhasil. Ya, Yosua seseorang yang boleh dikatakan jauh kalau dibanding Musa. Ya, artinya secara pengalaman, secara pengetahuan, Musa punya pengalaman yang luar biasa. Termasuk hubungan dia dengan Tuhan. Termasuk kemampuan dia memimpin bangsa yang besar itu bangsa Israel. Tetapi ketika Yosua taat, melakukan setiap yang dikatakan Tuhan. Ya, Tuhan berulang-ulang. Tadi kita sudah baca. Ya, kuatkan teguhkan sampai 3 kali. Ya, terus dikatakan jangan lupa memperkatakan. Ya, terus dikatakan juga jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya Tuhan memberikan rule atau petunjuk. Ya, Tuhan memberikan petunjuk supaya dia berhasil, supaya dia berkemenangan. Jadi ketika Yosua mengikuti petunjuk Tuhan, betul-betul dia taati Taurat Tuhan. Ya, zaman itu belum ada Injil ya. Dia taati firman Tuhan, dia kerjakan firman Tuhan. Ya, pasti berhasil. Dan kita tahu secara mencatat, Yosua orang yang berhasil. Banyak bangsa dia tundukkan. Dia bawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini sungguh luar biasa. Ya, jadi Musa saja nggak bisa masuk, saudara. Ya, Musa itu nggak masuk tanah perjanjian loh. Padahal dia yang diperintahkan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Perjuangannya juga luar biasa, imannya luar biasa. Tetapi pada akhirnya Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Dan Yosua yang mendapat mandat. Yosua yang meneruskan tugas Musa. Sehingga akhirnya mereka bisa, Yosua dan bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian. Jemaat dikasihi Tuhan, saya kira itu ingin saya sampaikan pagi hari ini. Mari belajar mengimani firman Tuhan dan melakukan dengan setia. Ya, jangan dipikir pakai logika, wah nggak masuk akal. Rasakan dengan hati, ada Roh Kudus yang pimpin kita. Ada damai sejahtera Tuhan dalam hati kita. Kok aku nggak damai sejahtera? Oke, berdoa lagi.
Saat Tuhan perintahkan misalnya, aku dalam kondisi kepepet gini kok Tuhan gerakkan hatiku untuk memberkati saudaraku, memberkati temanku, memberkati tetanggaku. Apakah ini betul perintah Tuhan? Saudara uji, ada damai sejahtera dalam hatimu atau tidak? Kalau ada damai sejahtera, ikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Pasti saudara akan mengalami perkara-perkara ajaib bersama Tuhan. Maka engkau akan mengalami kemenangan besar bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan mengalami blessing yang luar biasa, berkat yang luar biasa atas hidupmu. Ya, ingat satu hal lagi yang saya mau tekankan. Kalau sudah diberkati, jangan berhenti sampai di situ. Saudara ditetapkan bukan jadi orang diberkati. Itu belum cukup. Saudara ditetapkan menjadi berkat. Ya, seperti Abraham, olehmu semua bangsa diberkati. Loh. Jadi bukan hanya Tuhan memberkati Abraham, tetapi oleh Abraham, ya, bangsa-bangsa diberkati. Keturunannya diberkati. Jadi Tuhan mau kita bukan hanya jadi penerima berkat, tapi kita menjadi saluran berkat. Kita menjadi berkat. Ayo belajar taat. Taati apa yang diperintahkan Tuhan. Taati firman Tuhan. Firman Tuhan beberapa waktu juga mengajarkan kita untuk kita banyak berdoa, untuk kita banyak merenungkan firman-Nya. Ayo belajar taat, belajar taat, belajar taat. Amin. Kalau saudara taat, maka berkat, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan akan menyertai kita semuanya. Jemaat dikasih Tuhan, kita belum tahu sampai kapan kondisi ini akan berlangsung. Tetapi percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun kita harus mengalami kesusahan ini. Karena ini kesusahan bukan hanya milik 1-2 orang. Ini milik semua orang. Semua bangsa mengalami situasi yang tidak mudah. Tetapi saatnya kita mengandalkan Tuhan. Mari percaya kepada firman-Nya. Mari taati lakukan firman-Nya. Maka kita akan melihat campur tangan Tuhan atas hidup kita. Amin. Dalam pekerjaan saudara, dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga, biarlah hari-hari ini, biarlah menjadi hari-hari yang istimewa. Karena kita merasakan kebersamaan dengan orang-orang terkasih. Dan percayalah, Tuhan hadir ketika kita berseru kepadanya. Karena di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengahnya. Berkumpul dalam nama Tuhan, Yesus hadir. Amin. Ya, yuk kita belajar ambil positifnya. Negatifnya banyak, corona mengerikan. Tetapi ambil positifnya. Saya kemarin baca berita, lapisan ozon semakin menutup, yang bolong itu ya. Lapisan ozon yang sempat bolong itu kembali menutup. Kondisi polusi udara berkurang drastis. Ya, ambil positifnya saja. Ya, hubungan keluarga semakin rekat ya. Dulu mungkin sibuk dengan pekerjaan, sekarang bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Ingat, saya ingatkan saudara bahwa Jevan tidak libur ibadahnya, ibadah bersama orang terkasih di rumah, dan kita percaya hadirat Tuhan juga ada di sana. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat ini. Biarlah Roh Kudus yang tolong kami untuk kami bisa menangkap, mengerti, dan mengerjakan dalam kehidupan kami. Kami belajar dari Yosua yang Tuhan terus ingatkan melalui firman-Mu untuk dia mentaati firman-Mu. Demikian juga kami belajar dari Tuhan Yesus yang taat sampai harus mati di atas kayu salib. Kami juga belajar dari Abraham juga yang taat mengorbankan, memberikan anaknya. Ya, tidak sekalipun akhirnya Tuhan menghentikannya, tetapi Tuhan engkau melihat hatinya. Kami juga belajar dari Nuh yang taat ketika diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Kami percaya ketaatan membuahkan perkenanan Tuhan. Ketaatan membuahkan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Roh Kudus tolong kami bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan kami orang-orang yang percaya, taat kepada firman, dan setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga saat ini. Memberkati bangsa negara kami yang masih bergumul, yang masih berjuang melawan virus corona. Tuhan tolong supaya pemerintah negeri kami Tuhan dalam perlindungan-Mu, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh Kabinet Indonesia Maju, dan seluruh parlemen, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, semuanya bisa bersinergi bersama-sama. Terlebih kami berdoa untuk tenaga-tenaga ahli yang terus berupaya menciptakan antivirus untuk menangani virus corona ini. Demikian juga tim medis, para medis yang juga berjuang merawat pasien. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka Tuhan. Beri hikmat-Mu. Dan mereka saudara-saudara kami yang sedang dirawat karena virus corona juga Tuhan tolong supaya bisa tetap kuat dan berpengharapan. Di dalam setiap pergumulan mereka,
Biarlah mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Dan mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Jaga lindungi keluarga kami dan seluruh jemaat-Mu semuanya. Mereka semua aman dalam lindungan dengan darah Yesus Kristus. Jauhkan dari corona dan segala mara bahaya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, tetap semangat. Ya, saya percaya bahwa ini semua akan berakhir dan Tuhan menyertai kita semuanya. Salam buat jemaat yang di Slogoimo, yang di Pontianak, Mas Wiyati, dan semua jemaat dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.